Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Pertanyaan terkait tentang surat At-Taubah ayat 107. Di situ ada keterangan orang-orang munafik yang membuat masjid. Tapi tujuannya bukan syiar, tapi untuk sarana memperpecah belah umat Islam. Napa nggih? Masjidan diraran walladzina takhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman haraballah ila akhirih. Ya, saya ditanyakan apa? Maksud. Ya, jadi ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku hijrah dari kota Mekah menuju ke kota Madinah, dalam kitab sirah Rasul membuat 3 pondasi. Yang satu mengukhuwahkan 2 kabilah yang sedang berperang. Namanya pun kabilah Aus wal Khazraj. Aus wal ini sebelum Nabi datang, ini 2 kabilah gelut wae. Napa? Perang terus. Nek wong cara wong Jawa tukaran wae, gak barbar. Datang Nabi Muhammad ke kota Madinah, disambungkan, dirukunkan. Ini pertama. Yang kedua, pondasi yang kedua, Rasulullah membuat fasilitas untuk rezeki zahir, inggih menika pasar. Yang ketiga pondasi, Rasulullah membuat fasilitas untuk rezeki ruh, inggih menika mas. Timbullah orang-orang munafik yang tidak sependapat dengan Kanjeng Nabi membuat masjid. Membuat apa? Masjid, tapi tujuannya bukan untuk syiar. Napa niku ngembosi masjid lintune. Paham nggih? Tafriq, untuk memperpecah belah umat. Nah, itu tujuannya. Padahal Allah Ta'ala tenggene Al-Quran dawuh la masjidun ussisa ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fi. Masjid Anda bangun, musola Anda bangun, tapi tujuannya jangan sampai hilang. Napa niku? Untuk sarana takwa. Di ayat yang lain Allah Ta'ala dawuh innal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Semua masjid itu milik Allah. Semua musola milik Allah. Jadi masjid itu bukan untuk organisasi tertentu, Pak. Bukan untuk kelompok tertentu, semuanya milik umat Islam. Silahkan Anda kostum berbeda-beda. Saya punya kostum nih, Pak, loh. Oke? Jenengan punya kostum. Oke? Situ ada punya kostum, silahkan, boleh kostum berbeda-beda, tapi masjidnya cuma satu, musolanya cuma satu. Nah, ini perlu kita garis bawahi. Banyaknya masjid dan musola ini kalau kita tidak betul-betul berhati-hati, itu justru menjadi sarana terpecah belah umat. Ini apa nggih? Semisal niki. Maaf loh nggih, tuh jamaah masjid fulan. Tuh jamaah masjid fulan. Tuh jamaah masjid fulan. Loh, ini kata-kata ngeten iki tolong dihindari. Khawatir napa? Aku gak gelem salat ning kono sebab ora masjidku. Loh. Sama masjid taklim nggih ngoten. Aku moh negat ning gone majelisku. Loh, akhirnya apa? Di kotak-kotak. Kalau sudah terkotak-kotak, nggawa nih kangelan. Nggih napa nggih? Nih ono seandainya nih. Wadah satu ini jajan. Nggawane di apa? Di kreseki dhewe-dhewe. Gawa piye iki kreseke akeh. Digabung jadi satu del walaupun gede angkatane gam. Iku ibarat. Makanya kita harus betul-betul harus betul-betul napa niku istilahnya menjaga.
banyaknya masjid, banyaknya musola, ini harus betul-betul kita tahu tujuan pertama inggih menika menjadikan pondasi sarana syiar mempermudah umat, bukan kok mengotak-ngotak loh ada fulan kalau Jumatan ning kono aduh rek bangun masjid dekatnya, alhamdulillah, untuk mempermudah, bukan untuk sebagai lahan persaingan. Sampai kan di dalam Islam itu ada 4 madhab. 4 madhab, depan Syafi'i, belakang Hanafi, sah. Depan Hanafi, belakang Maliki, sah. Depan Maliki, belakang Ahmad bin Hambal, sah. Yang penting sholat. Kunut ndak kunut, sah. Zikir enggak zikir, sah. Yang penting ngoten mau. Paham nggih? Nah, ini gimana? Lah, itu sudah ada di zaman dahulu. Dan di akhir zaman mulai terbentuk hal semacam ini. Naudzubillah. Napa niku? Menjadikan masjid itu sarana untuk memperpecah belah umat. Sampai pernah saya dengar cerita ada orang masuk ke masjidnya diguyang masjidnya. Diguyang masjidnya. Napa? Diketoki sing datang najis. Lho astagfirullahaladzim. Kenapa? Beda ambek pendapatku. Sampai diguyang Pak masjidnya, dianggap najis. Lho sampai seperti itu lho Pak. Kenapa nggih? Maka oleh sebab itu Majelis Al-Ya yang saya pegang, semua masjid itu sama. Semua masjid sama, milik Allah. Bukan masjid fulan atau masjid fulan, tapi masjid Allah. Kalau sudah ini rumah Allah, berhak siapapun untuk bersimpuh di hadapan Allah. Tidak ada perbedaan. Dimanapun kita sholat sah. Di masjid niki nggih sah, teng mriku nggih sah, teng pundi mawon nggih sah. Niku pertama. Nggih, kula menghimbau Majelis Al-Ya kemana saja silahkan. Yang kedua, ayo kita datangi rutinan di masjid-masjid niki, tiada lain sarana untuk kita memperbanyak tempat-tempat ibadah. Sebab tempat yang kita gunakan ibadah nanti akan didatangkan oleh Allah Ta'ala sebagai saksi. Pernah saya sampaikan kan, terjadi sebagian rutinan. Besok di hari kiamat ada kelompok rombongan mengendarai kendaraan. Kendaraan ini diserupakan seperti kendaraan masjid. Mengendarai suatu kendaraan berupa hayawan yang gede luar biasa, yang megang talinya muadzin, yang di depan nyupir sing imam, belakangnya para makmum. Kata malaikat, ya Allah, siapa mereka? Apakah mereka nabi? Bukan. Apakah mereka rasul? Bukan. Siapa? Mereka adalah orang-orang yang sholat ke dalam masjid. Tuh yang megang tampare muadzin, tuh yang di depan yang nyupir imam, yang di belakang adalah para jamaah. Lah tujuan kita dari masjid ke masjid menyambung hubungan silaturahim. Pun nggih, supados ukhuwah kita tambah kuat. Sampai-sampai kadang-kadang jaban jamaah niku alhamdulillah ketemu maneh. Wis pensiun padha ketemu. Ketemu ndi? Ning masjid. Oh, ada yang ketemunya di warung kopi, ada yang ketemunya di masjid. Kita apa? Nek warung kopi mbayar, nek masjid gratis. Wallahu taala alam. Wonten malih.